terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangrango, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pangrango yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah yang kita berasal dari alam kegelapan bisa berada di alam terang benderang. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah tempat persemaian bibit. Agar bibit kita berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengusahakan sekolah ini jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Budaya baik yang biasa dilakukan setiap hari. Ya, bisa budaya baik yang dilakukan setiap hari. Ada yang lain? Pembiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Ya, pembiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Ada yang lain? Budaya positif itu apa? Perilaku positif. Ya, perilaku positif bisa ya. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Contohnya coba. Yasinan bersama. Ya, kebiasaan Jumat yasinan. Terus apa lagi? Surat pendek setiap hari. Ya, murojaah surat-surat pendek juz 30 khususnya setiap hari sebelum pembelajaran. Terus apa lagi? Kalau kegiatan upacara? Bukan. Kegiatan 5S. Nah, 5S 5S itu apa ya, Ibu? Senyum, sabar, sopan dan santun. Ya, betul itu merupakan contoh-contoh pembiasaan baik yang sudah ada di lingkungan sekolah kita ya. Jadi sebenarnya sekolah kita itu sudah menanamkan budaya positif untuk siswa-siswa kita ya. Mungkin nanti perlu dikuatkan lagi supaya nanti tujuan dari pembelajaran tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini ini ada konsep inti dari budaya positif yang akan kita paparkan Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma
paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita menganggap ya kalau guru itu bisa mengontrol siswa. Kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu juga mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ya. Nah, ini merupakan miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Tapi sebenarnya ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, nanti akan kita bahas di teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Coba kita lihat tabelnya. Nah, ini dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitanya ya kebutuhan manusia itu, kebutuhan kita itu sama. Tapi berdasarkan teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki kita berusaha ya memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi tidak bisa ya menyamaratakan pendapat pandangan kita semua, ya, karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi orang berbuat salah itu pasti ada tujuannya, ya. Kemudian orang bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi berdasarkan teori kontrol, yang bisa mengontrol diri saya sendiri, ya, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, nyatanya dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi sudah disebutkan ya, kalau yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ya, kita sering ya mengalami kalau kadang kita memaksa murid ya, kalau misalnya ayo kamu harus disiplin ya, kamu harus ini. Nah, itu nanti akan maksa kalau sudah dibujuk itu dengan pelan itu tidak mempan, ya, tidak berhasil. Tapi kalau menurut teori kontrol tidak seperti itu, ya. Kita tidak boleh memaksa. Ya, kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru terhadap anak. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi menang dan menang.
yang akan kita bahas selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tentang pengertian disiplin positif. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Meskipun misalnya anak berbuat salah, berbuat tidak sesuai dengan apa yang diyakini, dia pasti punya tujuan tertentu. Kemudian menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap siswa itu harus kita dan juga siswa harus mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ini ada profil pelajar Pancasila yang pasti Bapak Ibu sudah paham dan sudah hafal semua apa dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian IBO Primary Program ini nilai-nilai kebajikan ini tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mendidik, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu masih ingat tentang lagu Profil Pelajar Pancasila? Ayo kita nyanyi bersama untuk lagu Profil Pelajar Pancasila. Yang nadanya naik beca ya? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada yang mau mengulang lagi? Iya, sekali lagi. Yuk, satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
ya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay. Kita semua. Ya, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan ya. Nah, tujuan pendidikan Indonesia ya itu adalah untuk membentuk manusia yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Kalau ini sudah terwujud, insya Allah ya manusia Indonesia ya akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini tentunya berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di dunia ini, yaitu ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama menjadi bagian dari dalam suatu kelompok. Ini biasanya dibutuhkan oleh para siswa kita ya, dimana kadang siswa kita itu banyak ya yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ya. Dan banyak sekali setelah ditelusuri ternyata mereka kurang kasih sayang ya, karena mereka ditinggal kerja oleh orang tuanya yang berangkat pagi dan pulang sudah malam, mereka sudah anak-anaknya sudah pada tidur ya. Kemudian kebutuhannya selanjutnya yaitu penguasaan. Ini tentang harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan ya. Kemudian kebebasan. Ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan juga kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, anak-anak kita, murid-murid kita ya, yang mereka kadang melakukan hal-hal yang kurang baik ya, atau hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai kebajikan ya. Setelah kita telusuri, ternyata mereka itu karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya. Banyak anak-anak kita yang kurang kasih sayang di rumahnya, sehingga mereka itu berbuat aneh-aneh di sekolahnya ya, karena mereka butuh perhatian ya. Seperti anaknya Bu Hidayah yang kelas 1, Bagas ya, dia sering ini ya Bu Hidayah. Nah, ternyata emang karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya ya. Kemudian ada juga ya anak yang di rumahnya dikekang. Nah, ketika di sekolah dia tuh merasa bebas, makanya dia itu bisa melakukan hal-hal yang di luar atau yang melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Makanya ya, nanti kalau ada anak-anak kita yang yang melakukan hal-hal yang kita anggap kurang baik, jangan langsung kita mengejudge itu bersalah ya. Kita telusuri dulu ya, kita ajak ngobrol dulu ya.
biar kita tahu ya, oh sebenarnya si A ini karena emang latar belakang keluarganya seperti ini, jadi ternyata dia kurang kasih sayang, kurang kebebasan, ataupun kurang kesenangan ya. Jadi nanti kita bisa ya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi manusia berperilaku itu pasti ada motivasinya. Nah, menurut teori motivasi ini ya ada 3 alasan ya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita pun ya biasanya ya punya motivasi seperti itu ya. Yang nomor 1 misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kadang kita melakukan sesuatu, misalnya saya aja ya, misalnya saya kalau pagi itu pengen berangkat pagi ya 6:30 supaya apa? Supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah ya. Kemudian saya harus masuk tepat waktu itu supaya tadi tidak ditegur ya oleh kepala sekolah, karena kalau ditegur pasti saya merasa tidak nyaman. Nah, itu ada, pasti motivasi itu ada ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, wah saya harus bisa terbaik nih ya, di sekolah ini saya harus menjadi guru yang berprestasi misalnya ya. Makanya saya melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Supaya apa tujuannya? Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan ya dari orang lain, supaya dipuji oleh kepala sekolah, oleh teman dan sebagainya ya. Dan ini juga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah ya yang diharapkan dari teori motivasi adalah yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri ya. Nah, ini juga terjadi itu bukan kita saja ya sebagai guru, tapi juga anak-anak ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan anak yang seperti itu? Dia itu rajin banget ya, tapi karena dia nggak dihukum mengerjakan tugas, pernah nggak Pak? Sering banget Ibu. Iya, sering. Iya. Laptop enak. Ya, coba menurut Pak Mukti. Ya, untuk ini yang poin pertama ya, ini siswa ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ada nggak siswa kita yang seperti itu? Ada Bu, kebetulan kan pernah lihat juga sering terlihat gitu ketika saya ingin masuk ke jam pelajaran saya. Ya anak-anak itu kumpul di luar ataupun di dalam, itu lagi kerja kelompok, ternyata itu tuh lagi ngerjakan PR di minggu lalu. Nah itu salah satu itu tadi poin tadi untuk menghindari dan ketidaknyamanan ataupun tidak mendapatkan hukuman dari saya. Itu saja. Ya, terima kasih ya. Jadi mereka mengerjakan tugas itu karena supaya nyaman ya, supaya tidak dihukum oleh gurunya. Iya. Iya, yang banyak ya. Ya. Saya pun sering ya mendapatkan siswa yang seperti itu. Kemudian juga ada ya, coba Pak Fatir contohnya anak yang dia itu mengikuti aturan ya untuk mendapatkan penghargaan biar dipuji misalnya sama Pak Fatirnya. Oh iya. Kayak biasa kalau kegiatan-kegiatan biasanya kan kita memberikan kuis dan sebagainya itu sebagai bentuk penghargaan. Atau bisa juga kalau dalam pembelajaran biasanya siapa yang mau maju nanti diberikan tepuk tangan dan sebagainya, itu adalah merupakan bentuk reward kepada anak-anak yang berprestasi ataupun yang mau berani ambil ke depan. Seperti itu. Iya ya. Jadi kita itu masih banyak ya mendapatkan anak-anak yang tadi ya melakukan sesuatu ya mengikuti aturan yang ada di sekolah itu untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau reward. Nah ini merupakan motivasi yang datangnya dari luar diri si anak itu ya. Dan
diharapkan ya kita harus bisa menumbuhkan atau membangun motivasi anak yang tumbuh dari diri sendiri, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Nanti kita akan pelan-pelan ya supaya kita bisa menumbuhkan anak itu punya motivasi dalam diri sendiri. Mereka mengerjakan tugas bukan karena supaya dihukum ya, dan juga bukan karena supaya dihargai atau mendapat pujian atau reward dari gurunya, tapi emang benar itu sebagai tanggung jawab dia sebagai siswa atau sebagai murid ya. Nanti kita akan ya latih pelan-pelan, karena tidak mungkin ya kita akan merubah itu kebiasaan-kebiasaan mereka itu secara langsung atau sekaligus ya, pasti melalui proses ya. Ya, terima kasih ya atas pendapatnya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Maaf ya Bapak Ibu, punten sambil diperhatikan ya. Saya akan membacakan, ini ada kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Kak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini kasus yang mungkin pernah kita alami ya, ataupun kita pernah melakukannya ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Siapa yang mau berpendapat dan mengapa? Setujunya mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Siapa yang mau berpendapat? Mangga. Ayo Bu Ida, setuju nggak dengan pendapatnya dengan tindakan Pak Seno yang tadi itu menghukum suruh maju, teman-temannya udah mentertawakan, Pak Seno mendiamkan saja dan malah Ivanya suruh maju di depan kelas dan memegang hidungnya, dan itu ditertawakan oleh teman-temannya juga. Ini mic-nya ini. Wida. Menurut saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva. Kalau memang sudah tahu Iva itu melakukan kesalahan, lebih baik ditegur langsung dengan cara baik-baik sehingga teman yang mendengarnya juga bisa mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Secara tidak langsung juga memberitahukan kepada teman-teman yang lain agar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh IPA di kelas tersebut pada saat jam pelajaran tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Tepuk tangan buat Bu Ida. Ya, menurut Bu Ida itu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno ya. Dia menghukum di depan kelas dan ditertawakan oleh teman-temannya karena itu akan membuat Iva malu. Gimana untuk yang lain? Pendapat yang lain? Ayo Bu Windu, mangga. Iya, terima kasih.
Saya juga sependapat dengan Ibu Ida. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Menurut saya itu tindakan yang sangat tidak baik. Tindakan yang kurang baik karena mempermalukan siswa di depan umum itu pertama, jelas psikologinya nanti akan terganggu ya menurut saya ya Bu. Dan Nggak apa-apa, gak usah pakai. psikologisnya akan terganggu dan bisa jadi nanti ke depannya Iva ini nanti dia akan minder, malu, kemudian nanti selain di pelajaran matematika, di pelajaran-pelajaran lainnya pun Iva akan minder sendiri karena perilaku yang sudah diberikan oleh Pak Seno tadi itu akan sangat membekas dan itu tidak bisa hilang. Menurut saya seumur hidup ya, itu akan ngebekas sekali. Dan itu akan berdampak luar biasa. Bisa-bisa nanti Iva ini malah gak masuk sekolah dan ujung-ujungnya nanti pindah sekolah atau berhenti sekolah. Dan menurut saya itu sangat tidak baik. Harusnya tidak seperti itu. Tapi mungkin kembali lagi Pak Senonya mungkin juga dalam kondisi yang kurang baik mungkin ya saat itu. Karena saya juga kan kadang seperti itu, tapi mencoba untuk menahan. Kadang gemes ada anak-anak yang tidak memperhatikan ketika saya sedang memberikan materi gitu ya. Sama pengennya, gemes pengen tak suruh ke depan terus diapain gitu ya biar jerak. Maksudnya sih biar jerak, tapi ternyata hal itu tidak baik. Iya, dampaknya malah lebih besar lagi. Dan kalaupun nanti ditelusuri, kita juga punya peran dalam ketidakbisaannya Iva dalam pelajaran matematika. Menurut saya sih seperti itu. Mangga barangkali nanti ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Windu. Tepuk tangan untuk Bu Windu. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, ada yang mau menambahkan ya? Pak Mukti. Kalau enggak kita ke ini ya. Ya, jadi benar ya. Hukuman itu ada dampaknya. Dampaknya itu ternyata sangat sangat berefek banget nanti di psikologisnya di masa depan. Karena hukuman itu ya nanti anak itu sudah besar, sudah dewasa pun ya dia akan teringat selalu ya, dulu saya pernah dihukum sama Pak Seno, dulu saya pernah dipermalukan. Nah itu dampak psikologisnya yang kurang baik. Makanya kalau bisa kita tidak boleh menghukum siswa ya. Ya nanti akan ada tahapan berikutnya ya yang lebih seru lagi. Nah selanjutnya menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Menurut saya itu sebuah hukuman ya, hukuman dari Pak Seno itu sendiri karena IPA kan ini ketika sedang berlangsung pelajaran dia tidak memperhatikan, sehingga itu sudah jadi sebuah model ataupun referensi anak ketika dia tidak memperhatikan gurunya dalam pelajaran. Jadi dan mudah-mudahan dengan hukuman itu mungkin ini Pak Seno nih, mungkin dengan ada hukuman tersebut nanti tidak ada IPA selanjutnya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah hukuman untuk siswa yang tidak fokus terhadap pelajaran. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukti. Tepuk tangan untuk Pak Mukti. Prok. Iya ya.
tadi itu berupa hukuman ya, bukan konsekuensi. Karena kalau hukuman itu ya, itu tidak direncanakan ya. Jadi tiba-tiba ada yang berbuat salah menurut guru langsung dihukum. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dulu. Kalau kamu berbuat salah, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu sudah diketahui oleh murid, ya. Tapi kalau hukuman, murid itu tidak dilibatkan, tidak tahu apa-apa, ya. Tahu-tahu salah dihukum. Beda dengan konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi, dia aduh saya berbuat salah, pasti nanti kena hukuman, ya. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi, ya. Nah, tadi betul ya, kalau Pak Seno itu telah menghukum. Nah, ini referensi buat kita ya, buat kita sebagai guru, sebagai pendidik ya. Alangkah baiknya ya kita itu tidak menghukum, ya, tidak menghukum siswa, dan juga tidak melakukan konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi itu keduanya itu mempunyai dampaknya yang kurang baik juga, ya. Kayak tadi penghargaan pun, ya kalau yang berlebihan, ya penghargaan yang berlebihan itu juga akan berdampak, kayak mematikan kreativitas anak, ya. Kemudian kalau hukuman yang kayak tadi bisa menyakiti hati anak dan sebagainya, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah menanggapi pertanyaan atau kasus yang biasa kita hadapi ya, yang biasa kita hadapi bersama ya dengan murid-murid kita, dan masih banyak kasus-kasus yang lain ya. Nah, nanti bagaimana kita menghadapi kasus-kasus tersebut? Nanti ada solusi yang paling bijaksana ya. Nah, sekarang apa sih itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba kayak tadi kasus Iva ya. Itu Iva nggak tahu menau ya, dan Pak Seno pun itu tidak merencanakan akan menghukum Iva ya, tapi karena kesalahannya dia ya tiba-tiba ya menghukum karena ada kesalahan. Nah, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan itu ya bisa berupa fisik maupun psikis ya, atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ya. Tersakiti itu tidak hanya dipukul, tapi yang lebih menyakiti itu kalau melalui kata ya. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol ya, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid itu kalau dalam konsekuensi. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut dosen ya. Nah, nanti untuk restitusi ya akan kita bahas di materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bahas satu-satu. Lanjut ya Bapak Ibu. Tadi untuk 5 posisi kontrol seorang guru ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, kita bahasnya melalui contoh ya. Contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau guru itu sebagai penghukum, dia akan memberi hukuman kepada murid suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti guru itu berposisi sebagai penghukum. Ya, jadi ini kalau ya tadi saya ulang ya. Misalnya ada kasus siswa itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera ya, dan kasus ini juga sering kita hadapi ya pada anak-anak kita. Nah, kalau kita sebagai guru itu sebagai penghukum ya, guru itu akan memberi hukuman, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam setelah upacara. Itu kalau kita posisinya sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah ya, guru itu akan bertanya, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu ya kalau Senin itu harus lengkap misalnya ya. Kemudian kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, selalu setiap Senin itu atributnya itu tidak lengkap. Nah, itu posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kemudian untuk posisi kita sebagai guru itu sebagai teman ya, ayo dong ikutin peraturan sekolah. Nah, kita ngomongnya pelan ya. Terus, ayo sih, kenapa sih kamunya nggak pakai atributnya nggak lengkap? Ayo dong ya, ikutin aturan sekolah. Kemudian tolong ya bantu Bapak Ibu sekali ini, jangan melanggar lagi ya. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa ya. Kemudian ada lagi, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu dengan kalimat yang pelan ya, tidak menghakimi, tapi itu kita sebagai teman ya, itu posisi kontrol kita sebagai teman akan berkata seperti itu ya. Berbeda kan dengan penghukum, pembuat merasa bersalah ya, teman, dan sekarang posisi kontrol yang selanjutnya. Nah, ini kalau sebagai pemantau ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya apa ya. Ini juga pemantau itu akan berkata pelan, tidak menghakimi ya. Nah, coba nanti setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau ya. Kemudian posisi kita yang terakhir ya, posisi kontrol kita yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kalau posisi kita memposisikan diri sebagai manajer ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya dan seharusnya kita sebagai guru itu memposisikan sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Iya betul Bu Windu ya. Kita sebagai pendidik, sebagai guru ya, harus bisa memposisikan kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, dan juga bukan sebagai teman ya, sebagai pemantau ya,
tapi kita harus bisa sebagai manajer, ya. Jadi setelah Bapak Ibu tahu ya kalau kita itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, mulai sekarang ya kita harus bisa belajar, ya, belajar memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menghadapi masalah-masalah siswa atau masalah-masalah murid, ya. Insya Allah nanti sekolah kita akan menjadi sekolah yang nyaman, menyenangkan karena kita berpihak kepada murid, ya. Kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, ya. Jadi saya juga terutama ya, kadang saya juga sebagai penghukum, ya. Anak yang kalau melanggar saya hukum, ya. Tapi setelah tahu ya, oh ternyata ada yang lebih bijak lagi, ya. Ada posisi sebagai manajer. Maka ya mari kita ya bersama-sama ya untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Sudah ngantuk tak? Lelah? Gimana kalau nyanyi lagi? Yo. Siapa? Biar seger. Ice Ice breaking. Siapa coba Bu ikutan? Ya, boleh. Apa aku ke situ? Ya. Maju dong. Biar nggak ngantuk nih kita. Biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih Bu Aan. Ayo Bu Guru, Bu Guru. Bapaknya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu Guru kok aku jadi nervous. Ayo Bapak Ibu Guru, tangannya ke atas. Siap ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Harusnya sih sambil berdiri nih. Mau berdiri? Ayo berdiri. Ayo berdiri ya. Pegang kepalanya, berdiri dong. Iya tahu udah tinggi, berdiri. Siap, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, hidung. Oh benar. Pundak. Kurang cepat nih refleksnya. Mata. Kok bisa semua ya? Coba sekali lagi. Kepala, udah cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut. Ayo. Iya, gimana? Udah happy? Udah ketawa? Sudah relax lagi. Oke, lanjut kan? Lanjut ya? Lanjut Bu An apa lanjut saya? Nanti nyanyi terus. Boleh lanjut Bu An Bu ya, Windu. silakan Bu An. Iya, terima kasih buat Bu Indu ya yang telah memberikan ice breakingnya buat teman-teman semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi siap ya kita untuk menjadi posisi manajer. Harus siap ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau cuma ini ada pertanyaan ya. Ada posisi kontrol apa aku ini atau diri kita ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba tadi kok ada 5 posisi ya. Posisi kontrol ada penghukum, ada Teman, apa? pemantau. Pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Nah, kalau kalimat yang dilontarkan itu, saya kecewa sekali nak sama kamu setiap hari. Penghukum. Ini, ayo, posisi Penghukum. apa kalau kita mengatakan seperti ini? Penghukum. Buat malu. Pembuat merasa bersalah. Iya betul, membuat merasa bersalah ya, karena gurunya merasa kecewa. Jadi ya. siswanya. Jadi si murid itu pasti, iya ya saya sudah mengecewakan guru, sudah mengecewakan Bu Indu ya, jadi merasa bersalah. Ya, coba ada lagi nih kayaknya. Nah sekarang posisi kontrol apa aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, Iya. Buat kita semua. Iya. Ya, ternyata Bapak Ibu sudah
sudah ini ya, nanti saya akan jadi manajer ya. Jadi sudah langsung tahu ya, kalau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah posisi kita sebagai manajer. Masih ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya nak ya. Teman. Iya, benar ya. Kalau kita mengucapkan ayolah nak, lakukan demi ibu, demi bapak ya. Jangan melakukan kesalahan lagi. Ibu sebagai wali kelasnya malu. Nah, itu kenapa kita ngomongnya belah ya? Itu sebagai teman ya. Hebat Bapak Ibu SD Pangrango semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau Bapak Ibu di kelas itu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Peraturan kelas. Ya, nanti kalau sudah tahu apa itu keyakinan kelas ya, kita rubah ya. Yang peraturan menjadi keyakinan. Peraturan itu jadikanlah keyakinan kelas. Ini ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi, kalau keyakinan kelas itu motivasi dari dalam diri anak, ya. Jadi keyakinan yang mereka yakini. Nah, keyakinan itu pasti berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Mereka yakini dan mereka sepakati, ya. Keyakinan itu nanti akan disepakati di kelas itu, ya. Sehingga mereka itu selalu akan ingat, oh iya, saya kan sudah meyakini kelas saya harus disiplin, misalnya, ya. Nah, itu adalah motivasi dari dalam, ya, dalam diri seseorang. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, ya. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu kalau peraturan akan berbeda dengan keyakinan, ya. Kalau peraturan itu dibuatnya sepihak, ya, oleh kita, oleh guru. Kamu tidak boleh telat, kamu tidak boleh mencontek, misalnya. Beda dengan keyakinan nanti, ya. Kalau keyakinan, kita harus bersikap jujur. Kita harus disiplin. Nah, ketika keyakinan itu disepakati oleh anak-anak, mereka akan, oh ya, itu kan yang membuat keyakinan kan kita sendiri, ya. Mereka akan bersemangat dan termotivasi untuk melaksanakan keyakinan tersebut, ya. Beda dengan peraturan. Saya melaksanakan peraturan supaya tidak dihukum oleh guru, ya. Nah, itu motivasinya adalah dari luar anak, ya, jadi eksternal, ya, motivasinya. Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, kayak tadi disiplin, saling menghormati, ya, saling menyayangi, kemudian jujur dan sebagainya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang umum, ya, tapi mengandung nilai-nilai kebajikan. Dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi yang mencakup. Misalnya ada mencakup kedisiplinan, saling menghormati, saling menghargai, ya, kemudian mandiri, tanggung jawab, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian
keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini beda ya, beda dengan peraturan. Ya, jadi keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan ya, yang Bapak Ibu selama ini buat, itu peraturan itu pasti dari kita sendiri ya, tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan itu adalah siswa sendiri yang membuat. Kemarin saya sudah praktekkan ya untuk membuat keyakinan kelas. Dan ketika ada anak yang melakukan hal-hal yang di luar ya, di luar keyakinan, langsung ingat, oh iya ya, ini kan keyakinannya kan seperti ini ya, dan itu benar-benar membekas ke anak, dan ya mudah-mudahan ya mereka bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Nah ini ya materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya. Boleh jangan salah ngomong. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi anak yang tadinya merasa gagal karena sudah melakukan kesalahan, ketika kita melakukan menstabilkan identitas ya, dia akan tumbuh lagi kepercayaan dirinya dan merasa menjadi identitas yang sukses. Nah, kalau kita ingin anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik. Ayo kita diskusikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, biasanya ketika kita menangani anak yang bersalah, kan di situ, Bu, bukan saya aja, Bu. Orang ini, Bu, orang dia yang dulu melakukan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Pernah. Nah, kalau berdasarkan segitiga restitusi, kita menerapkan segitiga restitusi, ya, kita pasti akan berkata, Ibu tidak akan tertarik ya dengan mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika anak itu berargumen, ya, kalau kita tangani ya, pasti dia akan, enggak Bu, pasti saya kan begini gitu ya. Nah, kita kan, kamu berhak merasa seperti itu ya. Misalnya anak dikecewakan sama temennya, iya kamu berhak merasa kecewa ya. Nah, itu kita akan menjadikan anak itu reflektif. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ketika anak itu melakukan kesalahan ya, kita berkata, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dengan melakukan seperti itu, dia akan langsung sadar kalau dirinya itu bersalah dan dia akan merefleksi dirinya sendiri. Nah, ini contoh dari kalimat-kalimat ya, supaya anak itu menjadi reflektif. Sekarang tahapan yang kedua dari validasi segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, ya, kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid,
dan guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau menjadi tadi stimulus kontrol ya. Ini untuk divalidasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimat yang memvalidasi kebutuhan anak. Contohnya ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Misalnya anak itu memukul ya, memukul temannya. Nah, ketika kita memvalidasi tindakan anak itu yang salah, kita bisa mengatakan ya, padahal sebenarnya kamu itu bisa ya melakukan hal itu, nggak cuma memukul. Pasti anak itu kayak, ya bu. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kita ajak ngobrol, kenapa sih dia melakukan hal-hal yang sudah menyalahi nilai-nilai kebajikan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak itu bulat gara-gara mempertahankan pendiriannya, prinsipnya, ya. Nah, ketika kita mengatakan itu, ya, anak itu akan merasa, oh iya, saya yang bersalah. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh kamu itu begitu, ya. Tapi kira-kira sikap apa lagi nih yang harus kamu perbaiki, ya, harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk memvalidasi kebutuhan anak. Kemudian tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada dari dalam diri murid. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, ya. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Dia langsung ingat, oh iya bu, keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab karena dia ternyata melanggar dari tanggung jawab tersebut, tidak mengerjakan tugas. Ya bu, saya merasa bersalah. Itu pasti anak gitu, ya. Saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Si anak itu akan berpikir, oh iya, kita kan sudah punya keyakinan kelas, ya. Jadi dia akan ingat kalau dia telah melanggar keyakinan kelas. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, ya? Dia langsung ingat keyakinan kelas. Wah ya, kelas yang ideal menurut kami di kelas 4B misalnya, ya, yaitu yang mengikuti, yang melaksanakan keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya? Nah, di sini karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Pasti anak itu saya akan pengen jadi orang yang disiplin, yang saling menghormati, yang bertanggung jawab dan sebagainya, ya. Nah, ini ya contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, ya. Jadi sekali lagi ya, nanti kita akan belajar ya, akan merubah peraturan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Silakan disaksikan. Waalaikumsalam, silakan Nesa. Silakan duduk Nesa. Nesa, tahu nggak kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena saya datang ke sekolah terlambat. Oh iya, Nesa tadi berangkat jam berapa ya dari rumah? Jam 7 Bu. Nesa tahu nggak kalau sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Bu, jam 7. Nah, kira-kira kalau Nesa dari rumah jam 7 ya, dan di sekolah kita masuk jam 7, apakah Nesa bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidak, pasti terlambat. Ya, baiklah Nesa ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi Nesa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat, masuk ke kelas juga terlambat. Nah, tapi di sini Ibu tidak
akan cari bersama-sama ya solusi agar Nesa itu tidak terlambat lagi ya. Iya Bu. Nah, Nesa pasti punya alasan kenapa Nesa datang ke sekolah terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Oh, bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan, Nesa? Saya tidur terlalu malam Bu. Saya main HP mungkin jadi saya sampai lupa waktu Bu. Oh, jadi kalau malam Nesa itu pergi mainan HP ya sampai larut malam lupa waktu. Ya, jadi Nesa itu terlambat ke sekolah ya karena bangun kesiangan ya. Nesa tidurnya terlalu malam, lupa waktu ya karena banyak main HP dan nge-game. Nah, kira apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya pernah nggak keyakinan kelas kita. Nah, apakah Nesa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang tepat waktu, tidak buang sampah sama teman dan menjaga kebersihan di sekolah. Nah, baik Nesa, jika Nesa itu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Nesa lakukan supaya Nesa itu tidak terlambat lagi ke sekolahnya? Saya akan tidur lebih awal dan tidak main HP sampai lupa waktu sehingga saya bisa bangun lebih pagi. Oke, kalau begitu, kapan kira-kira Nesa akan melakukannya? Mulai malam ini Bu. Oke, bagus ya. Nesa sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu akan mendoakan semoga Nesa itu menjadi anak yang selalu mentaati peraturan kelas dan juga peraturan sekolah. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Silahkan kembali ke kelas. Maka nanti sekali dulu ya. Nanti biar gabung. Bapak Ibu ya, dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu sebagai seorang manajer ya, posisi kontrol manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini standar nasional pendidikan Indonesia. Itunya kan bukan slideshow. Bapak Ibu, demikian ya materi diseminasi budaya sekolah, budaya positif di sekolah ya. Kalau ada pertanyaan, mangga silahkan. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Barangkali ada yang kurang jelas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi yang tadi saya simak itu kan ada keyakinan kelas ya. Ya. Nah, sebuah keyakinan kelas itu kan berarti kan kita harus meyakinkan anak untuk berbuat positif ya Bu ya. Nah, di awal pembelajaran biasanya kita itu ada sebuah kesepakatan kelas Bu, atau kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Nah, itu berarti itu masih searah dengan itu atau kontrak belajar tetap dijalankan atau diganti saja atau bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatir atas pertanyaannya ya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas ya. Di awal ya, biasanya kita di awal pembelajaran itu pasti bikin kesepakatan kelas. Kalau ya kesepakatan kelas itu ya isinya tentang nilai-nilai kebajikan ya, itu merupakan keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan itu ya, tapi biasanya kesepakatan itu pasti dibuat murid kan, bukan oleh guru ya. Kita berdua kan kesepakatan. Ya, kesepakatan ya. Kalau itu isinya nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal, nah itu bisa dijadikan sebagai keyakinan, ya. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan pasti kita yang bikin. Ini loh peraturan kelas kita, ya. Jadi bisa dipakai, ya. Kalau
itu emang isinya bukan peraturan ya, tapi nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti apa tadi nilai-nilai kebajikan? Ya tadi kayak apa tadi contohnya yang ini profil Pancasila ya dan sebagainya ya, kayak disiplin, bertanggung jawab, ya jujur ya, itu kan nilai-nilai kebajikan. Kalau itu yang disepakati ya itu bisa dilanjutkan ya sebagai keyakinan kelas. Ada lagi? Sudah puas belum dengan jawaban saya? Iya, oke, sudah Ibu. Ya, ada lagi? Barangkali ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah ya, yang ini merupakan tugas saya sebagai CGP ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu semua dan bisa merubah ya merubah paradigma kita ya, yang tadinya kita berpikir kalau peraturan itu lebih baik ya, ternyata ada yang lebih bijaksana, kemudian bisa merubah posisi kita, posisi kontrol kita ya, yang tadinya kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, kita bisa memposisikan kita sebagai manajer ya, supaya kita bisa menciptakan sekolah kita yang nyaman, menyenangkan, berpihak kepada murid, dan kita bisa menuntun ya murid-murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini?
saya itu kepengen kelas ini disiplin, ya. Karena semuanya sepakat kepengen disiplin, ya, maka kelas ini pasti kalian dan semuanya akan berdisiplin. Disiplin dalam masuk kelasnya, ya, disiplin dalam berpakaian, kemudian disiplin dalam mengikuti belajar, ya, misalnya aktif, ya. Kemudian keyakinan kelas itu bisa membentuk karakter kalian, karakter yang baik, tadi jadi menjadi anak yang disiplin. Kemudian kalian misalnya menyepakati saling menghormati, ya. Nanti kalian menjadi punya karakter yang saling menghormati terhadap teman, ya, saling menyayangi, saling membantu dan sebagainya, ya. Dan dengan adanya keyakinan kelas, ya, kalian akan lebih semangat dalam belajar. Karena suasana di kelas 4B ini khususnya itu sesuai dengan apa yang kalian, nilai-nilai yang kalian yakini dan juga kalian sepakati. Saya kepengen kelas saya bersih. Jadi kalau ada sampah pasti dibuang di tempatnya. Ya, kenapa? Menginginkan, menyepakati dan meyakini kalau kelas ini harus bersih. Ya, itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis, ya, keyakinan yang ingin kalian sepakati di kelas ini. Bisa ya, paham ya? Bisa tentang kedisiplinan, tadi mandiri, saling menghormati, bertanggung jawab, dan juga bisa tentang menjaga kebersihan kelas. Ya, bisa ya? Ibu bagi ini. Silakan kalian tulis, ya. Silakan ditulis. Kalian tulis, nanti kalau sudah selesai kalian tempel di kertas nama yang sudah tersedia, ya. Karena itu menjadi kesepakatan, ya, kesepakatan kelas yang nanti kalian bisa lihat setiap hari, ya. Jadikan depan dengan keyakinan kelas. Sudah? Yo, yang sudah bisa ditempel sebentar. Jangan terbuka. Ayo yang sudah berurutan menempel yang rapi, ya. Jangan tubrukan, ya. Yang rapi, ya. Ayo. Yang rapi urutannya jadi tempatnya cukup. Yuk.
Sesuai namanya ya, di nomor berapa?